Sepertinya peran Widuri bakal dihidupkan kembali. Entah mungkin ini karena ada permasalahan dengan ayah palsu Mutiara atau bukan. Tapi yang jelas ini bakal kembali muncul. Ya seperti yang teman-teman tahu ya, di channel Dramanesia, teman-teman boleh scroll. 2 atau 1 minggu yang lalu, Mimin udah sempat bahas juga tentang bagaimana kemungkinan besar Widuri itu masih hidup. Jadi ada beberapa poin. Seperti misalnya Widuri itu masih hidup tapi bisa datang lewat mimpi. Lalu juga datang dalam adegan flashback. Dan yang ketiga, dalam bentuk roh. Dan yang keempat, ini memang benar-benar masih hidup. Jadi memang akan ada banyak beberapa kemungkinan yang ada. Dan ini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Karena ini bakalan seru banget. Sebetulnya simpel aja. Kemunculan ayah palsu Mutiara ini memang bikin geger dan bikin panik semua orang sebetulnya. Terutama bikin panik Kenzo dan juga Aditya. Apalagi setelah mengetahui kalau nggak ada asal-usul yang jelas. Meskipun udah tes DNA dan hasilnya bakal dimanipulasi dalam tanda kutip oleh Sandra. Tetap aja ini tuh semakin bikin kesal juga dan benar-benar nggak tertata dengan sangat baik. Jadi cukup wajar kalau Mimin ngelihat kalau pada akhirnya peran Widuri pun juga bakal dihidupkan kembali. Nggak ada salahnya juga. Apalagi memang sampai hari ini pun juga bumper dari Gita Sinaga tuh masih ada di sinetron ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bumper itu biasanya ada ketika sinetronnya mau mulai atau namanya tuh muncul ketika sinetronnya udah mulai. Nah, biasanya tuh kan suka ada tuh ya. Kalau nggak gambarnya Kenzo Mutiara, terus juga suka ada tuh foto-fotonya Gita Sinaga di Instagram dan juga namanya Gita Sinaga di sinetron ini. Nah, biasanya kalau nama tersebut masih ada dan gambarnya masih dipajang dalam bentuk promo atau apapun itu, biasanya karakternya bakal hidup kembali. Nah, sekarang kita akan bahas dulu. Nah, jadi begini. Mutiara ini kan sebegitu yakinnya kalau si Firman ini adalah ayah kandungnya teman-teman. Apalagi melihat bagaimana tingkah lakunya, berhasil menjawab semua pertanyaan. Tentu, wah udah 100% nih ayah gue, kurang lebih kayak gitu. Tapi kan bagi Mutiara dan yang juga yang lain kan punya pandangan yang berbeda. Mutiara pandangannya seperti ini, tapi bagi Kenzo dan yang lain tuh enggak. Terutama Kenzo dan juga Aditya. Ini tuh terlalu aneh banget teman-teman. Kok tiba-tiba muncul sekarang? Apalagi kan kita udah bahas banyak juga ya. Bagaimana kok 20 tahun katanya nyari tapi masa baru ketemunya sekarang. Gak masuk akal lah. Apalagi terlalu melibatkan Sandra yang mana Sandra bakal terlibat banyak hal. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya Sandra pun juga ketahuan kenal sama Firman. Dan ini bener-bener bikin Kenzo pun juga marah dan curiga. Jadi udah bisa dipastikan teman-teman kalau pada akhirnya bakal ketahuan juga. Tapi yang paling penting, kalau Widuri kira-kira muncul kembali, perannya seperti apa? Ya simpel aja, untuk memberitahu semua orang kalau ayah kandung Mutiara itu bukan Firman tapi Aditya. Sehingga di sini pun juga bisa terlihat kalau memang mungkin kesedihan Mutiara ini doanya sampai kepada Widuri yang pada akhirnya mungkin Widuri masuk ke dalam mimpi Mutiara teman-teman, lalu menyampaikan semuanya kepada Mutiara sehingga pada akhirnya Mutiara tahu kalau ini tuh ya bukan ayah kandung Mutiara, tapi ayah kandung Mutiara itu tetaplah Aditya teman-teman. Itu bisa jadi. Itu kalau datang lewat mimpi teman-teman. Nah selanjutnya kita akan bahas dari point of view-nya Mutiara ketika didatangi oleh sosok Widuri sebagai roh nih misalnya. Jadi mungkin karena Mutiara yang sering melamun, gak sabaran juga untuk melihat ayah kandungnya, hidup sama ayah kandungnya maksudnya dan lain sebagainya macamnya. Bahkan teman-teman tahu Mutiara sampai datang ke makam yang katanya ibu kandungnya. Itu aja tuh udah bener-bener bikin jengkel, yang mungkin pada akhirnya bikin roh Widuri lah, ibaratnya namanya juga sinetron teman-teman ya, akhirnya datang dan mengingatkan kepada Mutiara kalau ini tuh bukan ibu kandung kamu, tapi ibu kandung kamu adalah Rianti. Itu pun juga bisa. Banyak kemungkinan, banyak hal yang bisa terjadi. Tapi yang jelas kemungkinan Widuri datang tuh bisa bener-bener terjadi, banyak kemungkinannya. Belum lagi Widuri ini bisa aja muncul teman-teman memang datang sebagai Widuri yang belum meninggal dunia. Ya ini sih Mimin gak heran juga. Kalau teman-teman yang sering nonton sinetron, apalagi dengan gaya sinetron seperti ini, pasti tahu banget ya. Terkadang ada orang yang sudah dibikin meninggal, karakternya tiba-tiba bisa hidup kembali. Atau yang sudah datang dari dulu, tiba-tiba datang ke depan, ke masa kini. Itu tuh bisa aja terjadi. Jadi gak akan pernah ada yang gak mungkin lah dalam dunia sinetron. Dan Mimin pun juga percaya
kalau memang sosok Widuri itu sebetulnya masih hidup dan juga masih ada. Kenapa? Karena itu tadi teman-teman, bumpernya masih ada. Kalau promosi di Instagram pun juga masih ada sosok dari Gita Sinaga yang dipamerkan, yang ditonjolkan. Itu artinya apa? Gita Sinaga nih dalam tanda kutip ya masih pemain dari Merangkai Kisah Indah ini teman-teman. Belum cabut lah ibaratnya. Makanya kemarin-kemarin kan kalau teman-teman perhatiin ya, Gita Sinaga tuh sampai syuting lagi untuk adegan flashback. Mungkin teman-teman masih ingat ya beberapa hari yang lalu ketika baik itu maksudnya Mutiara dan juga Aditya sama-sama rindu akan Widuri. Kurang lebih kayak gitu. Itulah yang namanya adegan flashback yang mengingat masa lalu. Nah, ngeliat permasalahan yang ada, jadi begini, Mutiara ini kan bener-bener yakin kalau si manusia ini adalah ayah kandungnya teman-teman. Tapi entah kenapa semakin lama pun secara perlahan gak langsung sih membuat Mutiara pun juga curiga kalau orang itu bukan ayah kandung Mutiara. Banyak hal yang terjadi, entah kenapa ngerasa gak nyaman aja tiba-tiba. Terus juga ngerasa kurang yakin, terlebih lagi mungkin dapat mimpi juga dari Widuri. Dan Widuri yang hadir langsung ini bakal ngebantu banget. Karena siapa lagi teman-teman yang bisa menyadarkan Mutiara dalam kondisi seperti ini. Apalagi Mutiara ini teman-teman kan bakal bener-bener dibikin dalam tanda kutip terhipnotis dengan si Firman ayah kandung palsunya ini. Kebayangkan kalau sampai tinggal di rumahnya, tiba-tiba ada hal buruk yang terjadi. Nggak kebayang deh gimana nanti nasibnya Mutiara ke depannya kalau hal ini tuh bener-bener sampai terjadi. Makanya Mimin berharap banget kalau ini jangan pernah sampai terjadi dan biarkan tetap Mutiara tinggal di rumahnya Kenzo. Apalagi Kenzo ini tuh kan ibaratnya nggak mau ya kehilangan Mutiara. Makanya sebetulnya tes DNA ini bukan cuma ingin melihat kebenaran aja, tapi juga sekaligus untuk menunda-nunda Mutiara pergi dari rumah. Kebayangkan teman-teman? Ibaratnya, apalagi hasilnya bakal positif, Mutiara bakal pergi bersama dengan manusia ini. Makanya kehadiran Widuri benar-benar penting. Sekali lagi ya, dengar baik-baik teman-teman. Widuri bisa datang dalam berbagai kesempatan. Mimpi, terus juga memang khayalannya Mutiara, terus juga baru ya itu tadi teman-teman, datang di sosok yang asli Widurinya itu sendiri yang masih hidup atau sebagai roh juga. Jadi ini akan menjadi beberapa elemen-elemen penting yang nanti kita bakal lihat Widuri bakal datang dalam sosok apa. Karena tentu aja sebodoh-bodohnya Mutiara dibodohin, tetap kan Mutiara ini tuh orang pintar, anak yang pintar. Jadi pasti tahu yang mana yang baik, mana yang enggak, mana yang palsu dan juga mana yang enggak. Wah, kalau Widuri masih hidup, happy banget dan seneng banget teman-teman. Apalagi Widuri ini adalah menjadi sosok kunci dari semua rahasia yang ada. Termasuk rahasia Kenzo yang bukan anak kandung dari Aditya. Waduh sih udah bener-bener gak sabar untuk melihat Widuri bakal muncul seperti apa. Ayo, siapa yang udah gak sabar melihat sosok Widuri di episode selanjutnya? Coba kalau udah gak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.